wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Widasarya Perwijayanti. Saya merupakan mahasiswa PLP Pendidikan Biologi Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjadi pembawa acara pada acara hari ini, yaitu diskusi pemetaan aset SMA Negeri Gondangrejo bersama kepala sekolah, guru, murid, wali murid, dan tokoh masyarakat. Baik, langsung saja kita mulai nih. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri Gondangrejo, Ibu Titik Nuraini, Sarjana Sosial Magister Pendidikan. Yang terhormat Ibu Ani Setiorini, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri Gondangrejo. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid. Yang terhormat Bapak Ibu tokoh masyarakat, serta yang kami banggakan siswa-siswi SMA Negeri Gondangrejo. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemajuan SMA Negeri Gondangrejo. Baik, sebelum kita mulai ke inti acara, alangkah baiknya kita untuk dimulai dengan doa bersama. Semoga acara pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan lancar dan dapat diambil manfaatnya untuk kita semua. Nah, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Terima kasih banyak. Baik, untuk acara selanjutnya saya akan menyampaikan rundown acara hari ini. Dimulai dari yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua doa, yang ketiga sambutan oleh kepala sekolah, yang keempat inti, kemudian yang terakhir adalah doa dan penutup. Baik, untuk selanjutnya langsung saja sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri Gondangrejo, Ibu Titik Nuraini, Sarjana Sosial Magister Pendidikan. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillah, wasyukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak tokoh masyarakat, Bapak Ibu wali murid, dan Bapak Ibu guru, serta anak-anakku semua murid, dan tentu saja yang saya banggakan Ibu Ani sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Intinya saya dari pihak sekolah mendukung sepenuhnya dari kegiatan guru penggerak angkatan 8 ini, dan saya mohon nanti teman-teman juga mendukung dari Bapak Ibu guru dan dari Bapak Ibu guru terutama, dan tentu saja anak-anakku semua. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bu. Acara selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Setiorini, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Gondangrejo, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Murid, kemudian Bapak-Bapak masyarakat, juga Ibu tokoh masyarakat, kemudian anak-anakku, perwakilan dari murid. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu semua serta anak-anakku dalam forum diskusi pemetaan aset SMA Negeri Gondangrejo. Sana
Saya minta bantuan dari Bapak Ibu nanti untuk mendiskusikan. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, aset SMA Negeri Gondarejo apa saja yang perlu ada pada program Batman Sahabatku Tanamanku beserta penjelasannya. Nanti topik yang kedua nanti menurut Bapak Ibu dan saudara, karakter apa saja yang dapat ditemukan di profil pelajar Pancasila pada program Batman. Yang ketiga, menurut Bapak Ibu, saudara, jelaskan juga 3 aspek kepemimpinan murid atau student agensi yang dapat dikembangkan pada program Batman. Nanti tolong ditulis di kertas posit, kemudian nanti didapat di plano. Silakan minta tolong untuk dibagi, Mbak. Terima kasih. Planonya juga, Mbak, ditulis pesan enggak apa-apa. perwakilan dari wali murid dengan adanya program Batman apa Batman. Kalau Batman itu berarti sahabat, bukan sahabat itu sahabat. Sahabat itu tanaman, oh ya Batman. Saya tadi siapa jadi aset Batman itu malah dijebret. Jadi untuk pertanyaan
pertanyaan pertama, aset apa yang perlu ada pada program Batman? Yang pertama adalah sumber daya manusia, ya. Sumber daya manusia itu unsur utama, ya. Jadi tidak ada manusianya, ya tidak jalan. Tapi subjek utamanya adalah manusia sebagai yang menggerakkan. Kemudian yang kedua, SDM-nya ini yang bersungguh-sungguh, ya, pasti. Yang kedua, sosial. Ini jadi sosial tadi adalah aturan norma, jaringan networking. Jadi harus ada interaksi, ya. Mau menanam, cari-cari jaringan di internet, cara-caranya itu, aturan-aturannya, yang mau ditanam ini melanggar norma atau tidak. Ini pasti, ya, tidak menanam yang melanggar norma. Contohnya apa, Pak? Tanam ganja. Nah, ganja ini contohnya. Jangan sampai pintar menanam tapi menanam ganja. Yang ketiga modal fisik, bangunan, infrastruktur. Berarti perlu adanya, kalau menanam ya tidak di dalam bangunannya. Kalau di sini kan kelas, sehingga pakai taman atau sekarang pakai saya itu bukan guru biologi, rasional ini jadi cara-cara kayak pot, air, ya. Kemudian sistem airnya, irigasinya, jadi nanti kemudian pembuangan airnya, penting juga sanitasinya. Kemudian politik, ya, alam dulu ini. Potensi yang perlu diolah. Ini berarti tanaman, ya. Tanaman ini modal alam lingkungan yang di sekitar sini itu ada dan bisa tumbuh baik. Jadi kalau menanam kan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kalau di sini mau nanam durian, ya boleh kapan? Ini ya kan disesuaikan dengan waktu dan panen dan mulai duit. Ekonomi itu bicara ini nanti keuntungan. Nanam kok banyak keuntungannya apa? Bangkrut. Kemudian modal finansial ini penting. Duit, tabungan, ya, nggak punya duit, ya golek bibit apa gitu, ya. Tapi ini kemudian modal pengetahuan menanam dan menjual sayur di pasar, contohnya ini. Jadi yang biasa dibutuhkan itu apa yang segera menghasilkan keuntungan dan berdampak terhadap lingkungannya juga tidak merusak. Kemudian yang ditanam tadi juga sesuai normanya. Modal politik ini ya komunitas sekolah, kemudian dengan komunitas listrik atau air. Nah kalau sudah nek kecil ya banyunya sithik, ya nek wis dadi tanduran lokal. Nah ini kan pasti butuh air, harus berkomunitas dengan pelayanan air juga, ya. Jadi nek sik cilik ngono ya adem-adem bae. Kalau wis namanya sudah besar itu pasti konco tani biasanya itu, ya. Modal agama dan budaya ini juga terlibat karena tadi jangan sampai menanam yang melanggar aturan agama dan kebudayaan.
Jadi agama aku ya oleh kok nandur sing marai mabuk, nah itu ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu menanam tanaman yang melanggar norma agama juga. Dan kebudayaan ini, tanaman ini bisa berguna meningkatkan kebudayaan kita. Itu nomor satu. Nomor duanya kegiatan ini. Ini apa mau? Student agency ya. Nah, itu voice, ada gagasan, ide dari siswa untuk menanam yang mau ditanami apa. Nah, ini. Kemudian choice, siswa akan memilih ya. Nah, itu dengan merawat setiap hari akan tahu kelemahannya, kebaikannya, akan memahami ya. Jadi nek orang itu kalau tidak terlibat itu tidak akan bisa memahami. Kemudian ownership, jadi terlibat setiap hari. Kalau terlibat setiap hari menanam, itu pasti akan timbul rasa sayang. Ya, kalau kucing itu ibaratnya juga memang. Nah, begitu juga dengan tanaman, pasti dengan memiliki akan merasa menyayangi. Ya. Dan yang ketiga tadi adalah apa coba? Pertanyaannya, karakter. Keterangan profil pelajar Pancasila belum? Oh iya, itu ya. Jadi simbol yang pertama, ini harusnya 6 ya, Bu. Bersama, ya. Jadi dengan menanam itu juga akan mensyukuri nikmat Tuhan, semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Kemudian bertanggung jawab. Kalau kreatif ada enggak tadi? Ada. Kreatif, nah ini. Mandiri, bergotong royong. Jadi akan timbul kerjasama dengan temannya. Ya. Kemudian bernalar kritis. Jadi apa ya? Kok iso ini ya? Nah ini akan mencari tahu. Mencari tahu sekarang bisa dari buku, dari internet, banyak sekali. Kalau pengen tahu itu awalnya saya itu ya ngarap, contohnya nggak tahu ya. Ya boleh menjadi tahu. Jadi bisa bernalar kritis. Demikian saya perwakilan dari Wali Murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk bisa memilih, memberikan suara dan rasa memiliki sebagai pemilik. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila tadi juga ada 6, semuanya masuk kategori dalam program Batman. Terima kasih atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, Wali Murid dan teman-teman perwakilan murid. Saya di sini sebagai perwakilan dari murid akan memberikan tanggapan saya terhadap program Batman ini ya Bu ya. Jadi untuk pertanyaan diskusi pertama tadi, apa yang sekiranya perlu ada dalam program Batman? Jadi untuk menurut saya dan teman-teman saya, yang perlu ada pada program Batman adalah harus kita saat ingin melaksanakan kegiatan penanaman dan perawatan tanaman, kita harus memilih dahulu tanaman apa saja yang sekiranya memiliki banyak manfaat dan bisa menjadi milik bersama. Seperti contoh kalau ada yang bermanfaat itu seperti buah-buahan, sayuran, atau yang paling penting adalah tanaman obat-obatan. Nah, untuk menanam tanaman-tanaman tersebut juga harus disediakan lahan yang cocok untuk tanaman tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa tidak semua tanaman
itu hidupnya dalam satu lingkungan, ada yang perlu di air, ada yang perlu tanah yang agak kering juga. Dan lalu kedua, harus adanya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan tersebut, kegiatan penanaman tersebut, seperti yang Bu Sri Purwanti bilang tadi, ada irigasi, pengairan, dan juga lahan. Lalu untuk benih dan juga manfaat dari tanaman ini harus bisa terus berkesinambungan hingga saat panen, dan saat sudah dipanen bisa ditanam kembali agar hasilnya terus bertambah dan terus berlangsung. Itu untuk diskusi pertama. Untuk diskusi yang kedua yaitu profil pelajar Pancasila yang dapat ditemukan pada program Batman. Yang pertama adalah kemandirian. Mandiri ini bisa kita ambil dari sikap subjek yang mencari bahan-bahan untuk kegiatan tersebut, alat-alat, dan juga pemikiran dari subjek tersebut untuk melakukan apa yang harus dilakukan, dan juga kekreativitasan dari subjek tersebut juga. Dan lalu yang kedua adalah gotong royong, yang dimana kegiatan ini bisa dilakukan secara bersama-sama dan juga memiliki manfaat bagi banyak sekali pihak, tidak hanya satu pihak saja. Lalu yang ketiga ada kreatif tadi, yang mengharuskan para subjek ini untuk berkreasi sekreatif mungkin, yang bisa menghasilkan produk-produk yang bermanfaat dan juga untuk di zaman sekarang itu ekonomis. Jadi 3 profil pelajar Pancasila yang dapat ditemukan pada program Batman adalah mandiri, bergotong royong, dan juga kreatif. Lalu pada diskusi ketiga yaitu aspek kepemimpinan yang bisa diciptakan dari program Batman ini adalah 1. Bertanggung jawab. Jadi saat melakukan kegiatan tersebut, faktor tanggung jawab akan sangat bisa dilihat dan ditemukan pada siswa, karena dia dididik dan diharuskan untuk bisa bertanggung jawab akan hal yang dilakukan. Seperti saat penanaman, maka dia itu harus mengawasi dan juga merawat tanaman itu dari benih sampai panen. Dan juga tanggung jawabnya pun tidak hanya sekedar dalam tanaman itu, tapi juga pada dirinya sendiri dan juga pihak-pihak yang terkait juga. Lalu yang kedua ada kreatif, yang ini juga masuk ke diskusi pertama dan diskusi kedua tadi, yang dimana kekreativitasan sangat diandalkan dalam kegiatan ini. Lalu yang ketiga ada kemandirian, yang juga termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, menambah wawasan tentang tanaman-tanaman yang terkait. Ya, jadi dalam sebuah profil pemimpin itu sendiri, seorang pemimpin itu harus memiliki wawasan yang kuat juga. Jadi seorang pemimpin tidak hanya menyuruh atau memerintah orang lain, tapi dia juga harus memiliki alasan di balik perintahnya tersebut. Maka kegiatan ini sangatlah bagus untuk menambah wawasan-wawasan yang cocok untuk para pemimpin tersebut. Nah, jadi 4 aspek pemimpin siswa yang ada pada kegiatan ini adalah bertanggung jawab, kreatif, mandiri, dan menambah wawasan. Begitu. Sekian dari saya, Bu. Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali profil pelajar, kemudian 3 aspek studi adjunction dan modal atau aset dari SMA Negeri Bunda. Sekarang perwakilan dari guru atau tokoh masyarakat, enggak Pak? Enggak Bapak? Dari guru dulu, enggak Matur nuwun. Enggak Bapak Yusuf. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit saja, tapi secara garis besar memang tadi sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya bahwa
Di pertama, pada bagian aset yang dimiliki oleh SMA Negeri Gondang Rejo terkait dengan pelaksanaan program apa namanya tadi, Batman, sahabat dan tanaman. Yang pertama yang tentu harus dimiliki pengetahuan dan keterampilan individu terkait dengan sahabat dan tanaman itu. Nah, kenapa kok ini menjadi satu hal yang sangat penting? Ya, tadi Ibu pembicara sebelumnya juga sudah menyampaikan, ketika seseorang mau menanam tanaman juga harus mengetahui dulu jenis, kemudian varietas apa yang cocok, kemudian nilai ekonomisnya, serta jangka waktu panennya juga harus tahu dulu. Ini penting. Kenapa kok penting? Karena kalau misalkan seseorang itu tidak tahu tentang pengetahuan itu, maka akan sangat mengganggu atau mungkin jadi satu hal penghalang bagi ketercapaian tujuannya. Yang kedua, keterampilannya itu juga sangat penting. Jadi meskipun tahu tapi tidak dipraktekkan dan tidak pernah melakukan latihan, ya tahu teorinya saja juga belum tentu nanti hasilnya diraih kalau tidak secara rutin meningkatkan keterampilan yang harus dimiliki. Yang kedua, yang menjadi aset juga di dalam program ini adalah strategi itu memiliki satu keterampilan belajar. Keterampilan belajar ini pasti akan dimiliki oleh siswa karena secara langsung mempraktikkan apa nanti yang akan ditanam, kemudian jenis tanamannya apa, dan bentuk kerjasama yang dilakukan di dalamnya juga bersifat adanya satu pihak yang memberikan apa istilahnya itu tutor ya, saya juga ada yang tahu memberitahu tentang kepada teman yang lain tentang pengetahuan yang dimiliki, mungkin tentang jenis tanaman, cara perawatan, serta bagaimana penanganan penyakit yang mungkin nanti akan muncul. Kemudian ada pertanyaan kedua, karakter apa saja yang dapat ditemukan di profil pelajar Pancasila pada program Batman? Jadi sebenarnya tadi sudah disebutkan ya di dalam program Batman ini ada sumber daya alam itu menjadi modal yang utama. Tentu yang pertama memiliki keyakinan dan pengetahuan, memiliki keyakinan dan penghormatan, spiritualitas, toleransi antar agama. Dari hal yang sederhana ini nanti akan ada bentuk keyakinan yang muncul ketika program yang dilaksanakan itu tidak semata-mata hanya sebatas menanam, tapi akan ada perasaan untuk menghargai bahwa apa yang dia lakukan itu adalah satu keselarasan dari keyakinan seseorang pada sang penciptanya. Akan muncul perasaan secara sadar bahwa kita hidup juga memerlukan makhluk lain, di mana makhluk lain ini juga salah satu ciptaan dari Tuhan yang bertanggung jawab untuk memelihara keseimbangannya adalah manusia. Serta ada semacam toleransi antar agama yang nanti akan tumbuh dari masing-masing siswanya, di mana pohon
atau tanaman juga sebagai bentuk bagian dari ciptaan Tuhan yang mungkin ada penghormatan khusus dari beberapa lintas agama. Jadi siswa nanti akan muncul toleransi antar agama yang lebih kuat. Kemudian aspek kepemimpinan secara garis besar juga sama juga tadi setelah apa yang telah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Yang pertama ada rasa tanggung jawab yang muncul. Ya, rasa tanggung jawab ini pasti ketika merencanakan sesuatu, melaksanakan sesuatu, kemudian mengevaluasi sesuatu juga akan muncul rasa tanggung jawab. Lalu ada kreativitas yang timbul, ya, ketika mengolah sesuatu, memelihara satu tanaman, menanam dan sebagainya, itu kreativitas itu muncul secara atas dasar kebutuhan untuk melahirkan satu inovasi-inovasi baru dari yang telah ada, tentang mungkin varietas, teknik, kemudian cara swasembada yang saling menguntungkan atau lebih menguntungkan daripada harus mentergantungkan kepada kondisi yang memposisikan orang yang menanam itu harus membeli benihnya dulu. Misalnya ini pengadaan benih ketika untuk menanam. Baik, yang saya sampaikan sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir adalah dari tokoh masyarakat, monggo Bapak Aji yang sekaligus Terima kasih, saya mewakili dari masyarakat. Coba yang nomor satu pertanyaan. Sangat senang sekali dengan adanya program Batman, sahabatku, tanamanku. Untuk pertanyaan pertama, apa saja yang perlu ada pada program Batman, sahabatku, tanamanku, beserta penjelasan ini, ya. Aset SMA Negeri Gondangrejo, apa saja yang perlu ada pada program Batman, ya. Kalau di sini aset tadi banyak sekali, ada 7 ya, saya hanya ngambil 4 saja. Jadi memang perlu lingkungan alam dan di sini sudah asli, sudah banyak ruang terbukanya ya, ruang terbuka hijaunya sudah lumayan, hanya memang perlu ditata agar bervariasi, agar lebih indah lagi dan lebih sesuai ya, dengan program Batman ini ya. Yang kedua, aset manusia ya, manusia dari siswa diadakan kegiatan ini. Tentu saja para siswanya, guru nanti bisa bersinergi untuk mensukseskan program. Yang ketiga, fisiknya dari tanamannya sendiri, tempatnya, lahannya memang perlu disinkronkan. Yang tak kalah pentingnya, yang keempat adalah ada pendanaan, ada finansial yang mendukung program itu. Yang nomor 2, geser. Karakter yang ditemukan pada program Batman yaitu mandiri. Nanti ketika program itu betul-betul dijalankan, harapan kami sebagai masyarakat akan melihat output dari SMA Negeri Gondangrejo ini, siswa-siswa yang mandiri, ya. Terus tumbuh rasa kegotong royongannya, dan yang tak kalah pentingnya adalah muncul manusia-manusia yang kreatif. Yang ketiga, aspek kepemimpinan murid.
dapat dikembangkan pada program Batman adalah soalnya ada 3 ya, yaitu ada voice, choice, dan partnership ya. Jadi bagaimana anak itu bisa menyuarakan program ini, ya, program yang bagus ini, terus juga bisa memberikan pilihan yang baik bagi anak didik. Yang terakhir adalah mempunyai rasa antar beni, memiliki lingkungan sekolah ini sebagaimana di rumah gitu. Di rumah sekolah itu perlakuannya harus sama, tentunya sama baik. Itu saja pandangan kami dari masyarakat. Intinya sangat mendukung program Batman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mendapat dukungan untuk program selanjutnya untuk pelaksanaannya. Ini kan masih tahap perencanaan dan tahap diskusi. Itu yang dapat saya simpulkan, bahwa umumnya untuk program Batman nanti bisa meliputi, yaitu tadi dari modal atau aset dari SMA Negeri Kudarejo juga masuk, kemudian dari karakter profil pelajar Pancasila juga masuk, dan juga yang ketiga adalah aspek kepemimpinan murid juga masuk. Semuanya masuk, berarti intinya bisa dilaksanakan untuk program selanjutnya. Ini kan masih tahap perencanaan dan diskusi. Terima kasih. Berarti kesempatan kali diskusinya sudah selesai ya. Intinya untuk program Batman bisa dilanjutkan. Kesempatan kesimpulannya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Berarti diskusi selesai. Alhamdulillah kita tidak usah sampai jalan dukur ya. Tidak mengganggu. Nanti kita juga termasuk karakter profil pelajar Pancasila ya, sholat berjamaah itu. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini juga perlu dikembangkan juga. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan materi dan sesi diskusi. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum itu, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian saja dari saya. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan murid-murid serta segala pihak yang ikut serta menyukseskan acara ini. Saya mohon maaf atas kesalahannya, baik kecil maupun besar, sengaja maupun tidak disengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.